Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Enjing, selamat pagi dan selamat datang bagi Bapak Ibu peserta seminar dan pengukuhan gelar profesional internal auditor yang diselenggarakan oleh Asosiasi Auditor Internal bekerjasama dengan Pusat Pengembangan Akuntansi dan Keuangan pada hari ini Rabu 9 Oktober 2013 di Hotel Royal Ambarukmo, Yogyakarta. Acara ini terselenggara berkat bantuan para sponsor yang mendukung kegiatan ini, diantaranya Pusat Pengembangan Akuntansi dan Keuangan. Sejak tahun 1984, STAN sudah dipercaya oleh Bank Dunia. PT Semen Indonesia. PT Semen Indonesia Persero Tbk, sebelumnya bernama PT Semen Gresik Persero Tbk, merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri semen. PT Timah sebagai perusahaan perseroan didirikan pada tanggal 2 Agustus 1976 dan merupakan badan usaha milik negara dan memiliki segmen usaha penambangan timah terintegrasi mulai dari kegiatan eksplorasi, penambangan, pengolahan hingga pemasaran. PT Asuransi Kredit Indonesia atau PT Askrindo Persero merupakan salah satu badan usaha milik negara yang bergerak dalam asuransi atau penjaminan tidak dapat dipisahkan dari pembangunan ekonomi bangsa dan negara Republik Indonesia. Media Indonesia terbit pertama kali pada tanggal 19 Januari 1970. Media Indonesia adalah salah satu surat kabar nasional independen terbesar di Indonesia. Perum Percetakan Uang Republik Indonesia adalah satu-satunya badan usaha milik negara yang bergerak di bidang percetakan uang, baik uang kertas maupun uang logam, dengan kantor pusat berlokasi di Jalan Palantehan nomor 4 Blok K5 Bayoran Baru, Jakarta. PDAM Kota Palopo didirikan pada tahun 1941 oleh pemerintah kolonial Belanda dengan nama Unit Pelayanan Air Minum. Di tahun 1980 dibangun ulang oleh pemerintah melalui DPU dengan nama Badan Pengelola Air Minum Kabupaten Luwu. PT Sukovindo Persero didirikan pada tahun 1956, merupakan perusahaan gabungan antara negara Republik Indonesia dengan SIS Swiss. Keanekaragaman jenis jasa dikemas secara terpadu, didukung tenaga ahli gerak jaringan kerja yang luas serta kemitraan usaha strategis dengan berbagai institusi internasional memberi nilai tambah dan layanan. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bank Pembangunan Daerah Yogyakarta. Kepada PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko. Untuk menyambut narasumber, undangan, dan tamu kehormatan, kita saksikan bersama persembahan tari tradisional Jawa Tengah, yakni Tari Gambio.
Sambutan dari Ketua Panitia Seminar dan Pengukuhan Gelar Profesional Internal Auditor yang sekaligus Direktur Eksekutif Pusat Pengembangan Akuntansi dan Keuangan, Bapak Ahmad Ghazali. Untuk itu kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah hari ini kita niatkan lebih baik dari kemarin, dan besok insyaallah lebih baik dari hari ini. Dan kita niatkan hari ini kita akan meraih nilai dan menebar nilai. Karena ketika hidup tanpa mampu menebar nilai, hidup ini sia-sia. Yang terhormat Bapak Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta atau yang mewakili, yang terhormat Bapak Sugiarto sebagai Dewan Penasehat Asosiasi Auditor Internal, Bapak Heri Kisworo sebagai Ketua Asosiasi Auditor Internal, Bapak Faruk Muhammad sebagai Ketua Panitia Akuntabilitas Publik, serta hadirin sekalian yang tidak dapat saya sebut satu persatu. Predikat Profesional Internal Auditor diberikan kepada para internal auditor dan pihak-pihak yang dipandang layak oleh Asosiasi Auditor Internal, baik dari lingkungan pemerintahan, badan usaha maupun pihak-pihak lainnya. Hadirin sekalian, khususnya para penyandang gelar Profesional Internal Auditor dan juga calon penyandang Profesional Internal Auditor yang saya banggakan, pesan saya, pengukuhan ataupun predikat Profesional Internal Auditor bukan segalanya, tapi jadikanlah suatu harapan, suatu tujuan bahwa menyandang predikat tersebut adalah suatu amanah untuk menjadi insan yang memiliki integritas, objektivitas, kompetensi, dan kualitas kepribadian. Sesuai dengan moto internal auditor, bahwa internal auditor itu punya moto selangkah lebih maju. Ya. Mungkin sambutan saya cukupkan sampai sana. Akhirul kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dewan Penasehat AAI, Bapak Sugiarto, yang kami hormati Bapak Heri Kisworo, Ketua AI, sambutan seminar dan pengukuhan gelar Profesional Internal Auditor Yogyakarta 9 Oktober 2013. Hadirin yang saya hormati, pertama-tama atas nama pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, saya sampaikan selamat datang kepada saudara-saudara sekalian di Yogyakarta. Merupakan kebanggaan serta kehormatan bagi kami atas dapat dipercaya menjadi tuan rumah penyelenggaraan acara yang penting ini. Kepercayaan yang telah diberikan tentunya akan memotivasi kami untuk semakin mendorong Yogyakarta sebagai tujuan wisata atau MICE terkemuka di Indonesia. Sama seperti daerah lain di Indonesia, DIY juga terus berbenah untuk memperbaiki kinerja pemerintahan dan birokrasinya. Seiring perkembangan zaman, tuntutan masyarakat terhadap perbaikan pelayanan publik semakin meningkat. Untuk itulah, demi terwujudnya birokrasi yang handal dan profesional, yang cepat tanggap mencikapi berbagai tuntutan zaman, kami melakukan berbagai upaya reformasi birokrasi
baik itu dari aspek keuangan, kelembagaan, sumber daya manusia maupun sarana prasarana. Berdasarkan penilaian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atas kinerja pelayanan publik pemerintah provinsi tahun 2012, Pemda DIY mampu menempatkan posisi keempat terbaik di bawah pemerintah provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Pada pasal 51 ayat 1 disebutkan bahwa pelaksanaan audit intern di lingkungan instansi pemerintah dilakukan oleh pejabat yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan yang telah memenuhi syarat kompetensi keahlian sebagai auditor. Dengan demikian, para auditor internal memegang peranan penting dalam mendeteksi sejak awal mengenai indikasi penyimpangan dan potensi kerugian negara. Untuk itulah, saya sepakat jika kualitas para auditor pemerintah harus ditingkatkan lagi, sebab mereka adalah garda depan dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Melalui peran auditor internal, mari kita ciptakan good governance dan clean government di negara kita tercinta Indonesia. Demikian yang dapat saya sampaikan. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, seminar dan pengukuhan gelar profesional internal auditor dengan ini secara resmi saya nyatakan dibuka. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tertanda Hamengkubuwono ke-10. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami hidayah-Mu sehingga kami dapat mengikuti acara seminar dan pengukuhan profesional internal auditor mulai tanggal 9 Oktober sampai dengan 11 Oktober 2013 dapat kami ikuti sampai selesai dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun. Ya Allah, ya Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, lindungilah kami, keluarga kami, guru-guru kami, orang tua kami, dan pemimpin-pemimpin kami dari mara bahaya, sehingga kami dalam menjalankan amanah-Mu sebagai pengawas intern maupun tugas-tugas lain dapat menghindari godaan-godaan yang bersifat keduniawian. Hanya kepadamu lah kami menyembah dan hanya kepadamu lah kami mohon pertolongan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suwa
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak-Bapak sekalian. Yang pertama kami ucapkan terima kasih atas kehadiran kita semua pada hari ini di pagi yang penuh semangat ini. Pertama kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Sugiharto yang berkenan hadir pada pagi hari ini, Bapak Farouk, dan juga Bapak Auditor Utama kita dari BPK. Tema pada pagi ini adalah bagaimana peran dari internal auditor untuk meningkatkan akuntabilitas. Kami persilahkan pada sumber kita untuk memberikan paparannya. Untuk pertama kali mungkin kita berikan kesempatan kepada Bapak Sugiharto. Karena kita adalah komunitas auditor, kita harus menunjukkan semangat. Kita semangat the winner bukan the loser. Namun sebelum melanjutkan, saya ingin mengucapkan penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya. Pertama, karena waktu itu didapuk jadi anggota Dewan Penasehat atau Badan Penasehat AAI. Kenapa demikian? Karena memang kalau udah bicara tentang auditor, tentang internal auditor, saya adalah among a few high officials yang terlahir itu born as an auditors. Ya, saya mulai dari junior assistant supervisor, dan saya terus terang menaruh banyak sekali saya punya talenta di kebijakan publik karena punya indera keenam sebagai beruntung, karena sejak awal saya memulai dari karir yang paling rendah dari institusi auditors, kantor akuntan publik, dan biasa juga memberikan pembekalan kepada audit internal. Kemudian di dunia usaha swasta, baik itu di consultants office, kemudian investment banking, kemudian masuk ke sektor real, dan kemudian menjadi menteri. Dan alhamdulillah 930 hari menjadi menteri, tidak ada kecelakaan. Itu juga semata karena indera keenamnya sebagai auditor, Pak. Dan yang terakhir ini dipercaya sejak 9 Mei 2010 yang lalu sebagai komisaris utama dari PT Persero Pertamina. Sengaja saya lampirkan sebagai case study Pertamina, sebagai reference bahwa kalau Pertamina yang begitu kompleks itu dari segi fungsi check and balances itu memang berjalan sesuai dengan aturan, karena kelihatan sekali bahwa GCG Score Index kita juga naik, dan salah satu GCG Stock Index itu adalah tentu saja akuntabilitas, transparansi, termasuk pelaporan, dan alhamdulillah skor kita itu nyaris AAA. Jadi kita sekarang leading suite AAA companies. Tetapi ada catatan, produktivitas tenaga kerja harus meningkat 60%, termasuk auditors, skillnya harus ditingkatkan, dan kita memang harus memajukan governance sesuai dengan kaidah-kaidah internasional. Kita tidak bisa menghindari Asian communities ini pada tahun 2015 yang akan datang. Kita sudah banyak perjanjian-perjanjian baru yang ditandatangani oleh Indonesia sebagai bagian dari dinamika globalisasi. Ya, APEC kemarin juga ada 7 butir strategic initiative yang sebetulnya mengulang kembali Bogor komitmen yang lalu, 21 tahun yang lalu yang dicanangkan pada waktu itu di Bogor. Dan itu sekarang kita menjadi semakin mingle, semakin berintegrasi dengan dunia lain. Saya selalu bicara ke direksi dan direktur keuangan, if I were you, I will not sign the audited reports unless you can assure bahwa internal control itu sudah dijalankan. Dan wujudnya itu apa? E-cover, ya. Tidak mungkin seorang direktur utama Bank Mandiri setiap hari orang yang ngantri di ATM itu barangkali ada ratusan ribu atau mungkin jutaan di seluruh outlet di Indonesia. Bagaimana mungkin seorang dirut atau direktur keuangan itu bisa tahu saldo kita hari ini, kecuali ada information technology yang membuat real time online. Jadi tinggal klik di ATM, keluarnya di trial balance, langsung jadi laporan keuangan harian. Jadi setiap hari di meja para bankir itu bisa ketahuan asetnya apa, liability-nya apa, equity-nya apa, tanpa adanya assurance bahwa risiko itu sudah diidentifikasi dan sekaligus disiapkan mitigasinya. Saya kira seorang dirut sama direktur keuangan itu bohong kalau dia mengatakan tanda tangan, internal kontrolnya handal dan sudah layak. Itu saya kira dia bohong.
Oleh karena itu makanya penting di dalam seminar ini kita mulai melakukan sesuatu yang bertanggung jawab, karena responsibility adalah bagian dari GCG juga. Jadi kita itu berGCG RIA, jadi harus juga memastikan bahwa kalau CEO maupun CFO tanda tangan, pastikan memang underlying internal control over financial reporting sekurang-kurangnya itu sudah handal. Jadi saya terus terang mendukung sekali upaya dari panitia untuk terus-menerus meningkatkan standar profesi, dan saya kira ini sebuah keniscayaan bagi kita. Saya katakan tadi bahwa dunia melihat Indonesia sebagai sebuah negara yang sangat prospektif, will become the next 7, volume bisnis semakin kompleks, akan naik dari $500 billion yang menurut McKinsey itu menjadi $1.800 triliun yang harus diawasi, harus dikawal, dan harus accountable kepada stakeholdersnya masing-masing, apakah itu BUMN, apakah itu swasta, termasuk juga tentu saja kalau dari pemerintahan itu adalah akuntabilitas pemerintah. Demikian, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, menyimak tadi paparan Pak Sugiarto, saya kira kita selalu senang dengan paparan Pak Sugiarto. Yang pertama, selalu optimis. Ya. Yang kedua, penguasaannya itu betul-betul A to Z ya. Satu konteks makro, bisa bicara tentang McKinsey dan indikatornya. Yang kedua ya yang detail tadi ya, karena kata orang kan the devil is in detail gitu ya. Baik, saya mulai saja barangkali Pak Farouk ya, masing-masing tadi saya dibisiki 20 menit barangkali untuk memaparkannya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu. DPD RI adalah lembaga perwakilan, lembaga pengawasan. Intinya rakyat ini berkumpul membentuk sebuah negara, sepakat mengadakan kontrak. Negara ini dikelola oleh penyelenggara negara, diberi kewenangan untuk mengurus uang, dan uang itu sudah diatur oleh wakilnya rakyat, lembaga perwakilan. Kemudian lembaga perwakilan diberi juga kewenangan untuk melakukan pengawasan. Dalam sejumlah negara, teori trias politika mengatakan dibagi 3, tapi di negara kita tidak secara kaku menganut trias politika. Salah satunya ada Badan Pemeriksaan Keuangan yang berdiri sendiri sebagai suatu lembaga negara, dulu namanya Lembaga Tinggi Negara. Forum yang kami hormati, di DPD ada 2 lembaga alat kelengkapan, satu Komite 4 yang menindaklanjuti temuan BPK dalam rangka penyusunan RAPBN, dan kemudian ada PAP yang menindaklanjuti temuan BPK dalam rangka melihat ada kasus-kasus ketidakpatuhan terhadap hukum yang dapat merugikan keuangan negara. Kemudian dari segi legislatif, apa? Kewenangan legislatif adalah meminta klarifikasi dari pejabat yang terperiksa, dari OBRIK. Dalam hal ini tentu peranan dari auditor internal juga tidak lepas. Nah, fokus memang kebanyakan DPD lebih fokus kepada pemerintah daerah. Ini sesuai dengan kesepakatan dengan BAKN DPR RI yang menjadi mitra kerja kami di kamar sebelah. Kami lebih fokus kepada pemerintah daerah, sementara di pemerintah pusat dilakukan oleh BAKN, walaupun tidak selalu harus begitu. Yang kedua, kualitas dari LHP, laporan-laporan yang disampaikan oleh auditor internal ini yang kami rasakan masih sangat kurang. Nah, kami akhirnya menemukan di sini bahwa sinkronisasi antar lembaga ini menjadi permasalahan, antara legislatif dengan BPK, legislatif dengan eksekutif, dan lain sebagainya. Ini bisa dimaklumi, ini tantangan tersinkronisasi ini semakin berarti, mengingat ya volume uang yang dikelola semakin besar, masyarakat semakin kritis, dan auditor bekerja keras. Tapi apa yang kami temukan, keluhan-keluhan dari auditi juga tidak sedikit. Nah, persoalan lain yang dihadapi oleh BPK sekarang ini, dan pasti sesuatu yang menarik bagi Anda semua di dalam forum ini, terutama dari kalangan badan-badan usaha milik negara, termasuk dari punyanya di bawah sekretariat negara,
Saya lihat di sini ada Pak Zakaria dari Kataria, dari salah satu. Ini persoalan yang sangat ini. Pertama dulu ini menjadi bahan pemikiran, baru kami selesai rapat koordinasi semua aparat yang terkait ini, DPR, DPD, BPK, BPKP, KPK, Polri, Kejaksaan Agung. Mencoba merumuskan, mengambil apa sih menafsirkan bersama ini. Nah, salah satu memang yang timbul pertama soal pajak. Tapi paling tidak yang tidak ini persoalannya bahwa apapun sekecil apapun modal itu aset dari negara itu tidak bisa dilepaskan dari negara sebagai pemegang amanah, dan rakyat yang memegang wakil ini juga tidak bisa lepas. Karena itu sementara kalau memang ada hal-hal yang kami duga ada penyimpangan, bukan tidak mungkin kami meminta BPK melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Kemudian kami juga memberikan rekomendasi kewalahan sekarang kalau kita lihat mengharapkan BPK untuk mengungkap kasus Hambalang, kasus PON dan lain sebagainya, itu bukan dari fooding dari BPK, tapi dari masyarakat menemukan akhirnya diperiksa. Saya pikir ini harus menjadi tantangan ke depan. Daya deteksi dari auditor ini harus lebih tajam lagi sehingga mampu dia mengoreksi mana ada perilaku-perilaku menyimpang yang nanti berindikasi dapat merugikan keuangan negara. Kami di dalam nanti MOU-nya mudah-mudahan ini akan berjalan lancar. Kami salah satunya memberikan rekomendasi agar BPK tidak hanya memfokuskan pada auditor eksternalnya, tapi juga memanfaatkan auditor internalnya untuk melakukan misalnya pemeriksaan khusus. Kalau ada sesuatu yang kami minta, termasuk permintaan perhitungan keuangan kerugian negara dari aparat penegak hukum. Ini persoalan yang menjadi terkatung-katung. Tidak sedikit kasus kerugian korupsi yang terjadi di Republik ini terkatung-katung karena menunggu hasil pemeriksaan. Di suatu provinsi dana bansos digunakan untuk charter pesawat bagi para pejabat musbida. Di satu pihak digunakan untuk studi banding ke luar negeri oleh istrinya pejabat, oleh anggota DPRD. Yes, sanksi salah peruntukan, dan ini harus dikembalikan. Tapi kita masuk kepada Maluku Utara. Kalau ada dari Maluku Utara, saya mau memberikan salut kepada Inspektorat dari Maluku Utara. Tegas, kembalikan kerugian negara. Nah, hal-hal semacam ini, tapi acap kali auditor memberikan rekomendasi yang mengambang. Ini saya pikir langkah-langkah ke depan yang perlu kita dan menjadi tantangan kita semua. Pikir cukup sekian dulu. Sementara kurang dan lebih saya mohon maaf. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Farouk. Baru saja yang pertama tadi disampaikan tentang kelemahan tindak lanjut ya. Angkanya berapa? 50% saja tadi, 50 atau 40% gitu. Yang ya pertanyaan kemudian what's next setelah itu ya, mungkin tadi kata-kata yang mengambang dan sebagainya. Kemudian kedua ada isu tentang rumusan dan rancangan undang-undang pengawasan internal begitu ya. Kemudian tadi disindir atau disinggung juga tentang daya deteksi auditor yang harus lebih tajam karena dalam banyak sekali kasus dalam konteks pemerintahan kebanyakan laporan dari masyarakat ya yang di follow up ya ketimbang dari auditor internal itu sendiri. Saya kira itu poin-poin yang nanti barangkali bisa dibahas lebih lanjut dalam forum tanya jawab. Saya persilakan berikutnya Pak Widodo. Terima kasih. Yang saya hormati Ibu dan Bapak sekalian, pertama saya akan mengotokritik atau membahas judul presentasi saya dengan tema ini. Kalau di dalam tema pertemuan ini adalah peran auditor internal untuk memperkuat akuntabilitas. Di judul presentasi saya adalah peran APIP dalam mendukung pelaksanaan tugas BPK. Dua hal yang sepertinya bertolak belakang. Memperkuat akuntabilitas kok ini malah BPK ikut-ikutan peran APIP dalam mendukung pelaksanaan tugas BPK. Perlu saya jelaskan bahwa akuntabilitas ini adalah proses stewardship, proses pertanggungjawaban, proses akuntabilitas. Dan itu memerlukan suatu external auditor. Ada 3 jenis pemeriksaan yang dilakukan BPK. Saya akan mulai dari yang bawah. Di sebelah sana agak tidak kelihatan memang. Tetapi yang paling bawah adalah pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
Ini adalah sebetulnya pemeriksaan ketaatan terhadap sistem pengendalian internal, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Termasuk di dalamnya adalah yang kita lakukan adalah pemeriksaan investigatif, senturi, hambalang. Kemudian ada pemeriksaan keuangan. Ini adalah opini. Laporan keuangan instansi pemerintah, apakah itu lembaga negara, kementerian, lembaga dan sebagainya, harus menyajikan laporan keuangan dan kami periksa. Dan kami memberikan opini terhadap laporan keuangan tersebut. Demikian juga pada perusahaan-perusahaan swasta atau BUMN. Ini dilakukan oleh external auditor dalam rangka pemberian opini. Kemudian yang terakhir adalah pemeriksaan kinerja. Di negara-negara persemakmuran ini biasa disebut value for money audit. Jadi menilai apakah setiap rupiah yang ibu bapak keluarkan itu ekonomi, hemat, efisien atau efektif atau tidak. 3E. Kita biasa juga menyebut ini adalah pemeriksaan 3E untuk menilai mengenai ekonomi, keekonomian, kehematan, efisiensi dan efektivitas. Kita lihat di sini ada piramida. Kita mulai dari bawah. Ini adalah sebetulnya piramida mengenai maturity atau kedewasaan atau kematangan organisasi BPK. Semakin banyak dilakukan di atas, maka sebetulnya organisasi itu semakin matang atau semakin dewasa. Dan ini kematangan ini sangat dipengaruhi juga oleh lingkungan atau oleh entitas yang diperiksa. Kita lihat mulai dari bawah. Mendorong upaya pemberantasan korupsi. Ini adalah level bawah. Ini masalah ketaatan. Kemudian di atasnya kita mulai meningkatkan transparansi. Penyusunan laporan keuangan. Masih banyak laporan keuangan tindak lanjut pemeriksaan yang tadi disampaikan oleh Pak Farouk belum dilaksanakan, atau masih banyak opini yang belum WTP, wajar tanpa pengecualian. Ini kemudian kita naik lagi adalah untuk menjamin terlaksananya akuntabilitas. Kita ke atas lagi meningkatkan ekonomi, efisiensi, etika, nilai keadilan, dan efektivitas. Ini lebih banyak kalau kita untuk menilai itu adalah dengan pemeriksaan kinerja. 2 tingkat, 3 tingkat yang paling atas ini yang sudah dilakukan oleh BPK-BPK yang tingkat korupsinya nyaris tidak ada. New Zealand, Singapura, Amerika. Itu mereka sekarang mengembangkan pemeriksaan yang menyangkut 3 tingkat di atas. Mereka sudah meninggalkan 3 tingkat di bawah. Bagaimana hubungan APIP dengan BPK? Ini sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Pasal 9 Ayat 1, yang menyatakan bahwa pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, BPK dapat memanfaatkan hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah. Kita BPK External Auditor dapat dan menurut saya seharusnya juga memanfaatkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Internal Auditor. Oleh karena itu, untuk dapat mendukung efektivitas pelaksanaan audit oleh BPK sebagai auditor eksternal sesuai dengan pasal di atas, maka peran dan fungsi APIP sebagai auditor internal perlu diperjelas dan dipertegas. Dan oleh karena itu juga kami sekarang sedang melaksanakan pemeriksaan kinerja mengenai peran APIP. Kita mengambil sampel 86 APIP yang terdiri dari Pemda, Pemprov, kemudian beberapa kementerian dan lembaga. Ini yang sedang berjalan sekarang. Kemudian bagaimana peranan APIP untuk BPK? Seperti juga judul presentasi saya tadi. Sebagai salah satu fungsi manajemen tadi disampaikan oleh Pak Sugiarto, APIP diharapkan dapat berperan tidak hanya menjalankan fungsi kontrol atau pengendalian, tetapi juga sebagai konsultan yang dapat memberikan nilai tambah bagi perbaikan organisasi. Oleh karena itu, jika APIP dapat berfungsi secara optimal, manfaat yang dirasakan tidak hanya untuk entitas yang bersangkutan, tetapi juga untuk BPK. Financial audit dan compliance audit sudah tidak ada masalah lagi. Dan ini
bisa dilakukan kalau internal auditor bekerja dengan baik, mereview pekerjaan sejak planning, organizing, actuating, dan controlling, dia berfungsi di situ secara terus-menerus, maka ini akan membantu pekerjaan eksternal auditor dan juga tentu saja pekerjaan di organisasi di mana Ibu dan Bapak sekalian berada akan lebih efisien. Demikian presentasi saya dan saya mengucapkan terima kasih atas perhatian Ibu dan Bapak sekalian. Baik, tepat waktu sekali Pak Widodo. Itu kira-kira poin utamanya dan saya kira kita tiba pada sesi tanya jawab, ya sesi diskusi. Kita akan buka 2 termin, ya, waktu agak terbatas karena 2 pembicara kita juga mengejar jadwal penerbangan. Jadi apa Pak kira-kira aspek-aspek yang membuat kita punya masa depan yang begitu menjanjikan? Terima kasih pertanyaan ini. Memang ini yang perlu kami pertanyakan ke depan, sejauh mana peran audit internal secara korporasi, mengingat secara regulasi pemerintahan peran audit internal ini belum mendapat porsi yang mirip-mirip dengan Habib di pemerintahan. Demikian Pak, terima kasih. Untuk fraud Pak, apakah banyak yang diungkap oleh SPI-nya di Pertamina dan dilaporkan juga ke Komut, dan bagaimana tindakan manajemen terhadap pelaku-pelaku fraud itu, apakah sampai ke hukum? Demikian nanti penjelasan dari Pak Sugiharto menambah sedikit perbandingan bagi saya sebagai kepala sekali di bank. Terima kasih, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Sebetulnya agak sedikit menyimpang, saya cuma mau intriguing adrenalin Anda sekalian gitu untuk di ruangan ini, karena berseminar 3 hari perlu alas motivasi yang kuat bahwa kalau yakin bahwa kita berada di satu lintas sejarah, ya kata orang bijak mengatakan every big countries yang pernah besar itu akan kembali ke masa jayaannya once upon a time. Nah, kita katanya siklus 7 abatan. Dan kata konsensus analis di 2030 kita adalah the next 7. Kenapa? Setelah BPS membuat statistik penduduk tahun 2010 yang lalu, jumlah penduduk kita 242 juta. Artinya lebih besar yang orang produktif untuk mendukung yang balita, yang kecil, yang masih di bawah 16 tahun. Buruh-buruh rokok itu umur 14 tahun udah pada kerja Pak. Ya, jadi atas dasar productivity itulah maka mereka ini akan menjadi consuming class. Siapapun presidennya, nih, kalau saja dia mampu menjaga stabilitas politik ya, dan stabilitas keamanan, jadi nggak benturan, nggak terjadi tsunami sosial, sesungguhnya mengangkat ekonomi Indonesia itu jauh lebih mudah. Kita lihat Pak, sejak 98 Eropa jatuh, Amerika dampaknya. Sekarang Amerika mau stop Eropa, tapi terjadi polarisasi yang cukup sistemik dalam 20 tahun terakhir itu. Asia justru naik. Landasan optimisme ini agak susah kalau kita makin sering nonton Metro TV, TV One dan baca berita kasus Akhil Mokhtar yang mengglobal, itu bahkan membuat kita semakin pesimis. Nah, kalau kita kaitkan antara kasus-kasus itu dengan teori McKinsey, indikator kita menuju salah satu negara terbesar ekonomi di dunia, itu gimana kira-kira? Nah, speak out seperti ini membuat dan dalam emerging democracy kita ini kan dalam rangka kapasitas lembaga Pak. Dulu kenapa tidak sehebat sekarang? Karena dulu barangkali belum ada KPK, dulu belum ada Komisi Yudisial, dulu belum ada MK. Jadi saya betul-betul secara sadar itu bagaimana mengawal, saya katakan, dari the loser menjadi the winner, terutama dari segi corporate governance. Jadi 3 tahun lalu saya ceritakan tadi backlognya 3 tahun audit report buruk. Saya katakan akibat dari keterlambatan audit report dampaknya itu sangat negatif. Kenapa? APBN itu membintangi bahwa dividen payout Pertamina itu dibuat dulu targetnya berdasarkan RKP Pak. Tahun ini sebagai ilustrasi Pak, ilustrasi ekstrim, karena selesai kita RUPS di bulan Februari, kita ke Global Bond ya Pak ya,
Awal Mei kita udah terima uang 3,4 miliar dolar, 32 triliun. Kalau saja telat 2 minggu saja dari itu, Amerika sudah melting down, Federal Reserve sudah naikin suku bunga, kita terancam tidak sukses. Jadi ketepatan dan kecepatan by design itu sangat kritikal, harus terjadi kalau ingin menjadi perusahaan global. Dan itu terjadi karena barangkali kita sudah lebih dewasa dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya. Terima kasih. Baik, yang berikutnya tadi Pak langsung Pak Widodo ya tentang peranan internal auditor dari corporate ya, apakah bisa dimanfaatkan oleh BPK? Artinya begini Pak, bagi kami mempunyai keterbatasan resources. Dalam hal ini adalah jumlah auditors. Saya hanya punya 153 kira-kira auditor, kalah dengan auditorsnya Pak Giarto di Pertamina. Oleh karena itu saya harus memanfaatkan resources ini dengan sebaik-baiknya. Dan saya juga merencanakan bahwa saya akan menggunakan aparat pemeriksa internal dari instansi pemerintah untuk membantu pekerjaan saya. Misalnya dari Irjen Nakertrans misalnya. Itu saya akan coba untuk tolong dia bantu saya untuk memeriksa, tentu saja tidak meriksa Kementerian Nakertrans, tapi mungkin akan saya mintain tolong untuk memeriksa kementerian yang lain. Apakah the system is there? Dan apakah the system works well? Ini juga harus dinilai oleh internal. Karena kalau tidak, kami yang akan menilai, maka fraud control system yang tidak bagus, maka akan menghasilkan kasus-kasus besar. Hambalang contohnya, itu adalah fraud control system yang tidak bagus di pemerintahan. Dan yang terjadi di Hambalang salah satunya adalah merekayasa akuntansi. Jadi fraud control system, kemudian pekerjaan review oleh internal control adalah satu hal yang saling berkaitan dan harus selalu rutin dilakukan oleh internal auditor. Saya kira demikian. Sependapat tadi, salah satu yang kita sepakati dalam rapat koordinasi dengan semua lembaga terkait itu, bagaimana ke depan kita mendorong APIP maupun internal auditor itu berfungsi lebih lagi gitu. Termasuk mengisi kelemahan. Jadi kelemahannya ada di, bukan saja Pak Widodo kami mengusulkan bukan saja menggunakan, tapi juga kami mengusulkan dialokasikannya anggaran khusus untuk mendukung ini. Karena daripada menambah personil yang manfaatkanlah, ini kan sudah banyak gitu. Kemarin Pak Prof Anwar Nasution juga mengungkapkan itu. Jadi sangat minim sekali. Kualitas SDM yang ada juga itu masih sangat rendah. Belum lagi berbicara SDM pada pengelola keuangan di sejumlah badan-badan pemerintah. Boleh dikata tidak akan, jangan mengharapkan ada profesionalitas di dalam suatu struktur yang hierarkis. Sepanjang auditor internal maupun itu secara struktur dia berada di bawah, maka sukar diharapkan untuk dia berperan secara profesional. Ini semua sudah kita ungkap. Jadi ke depan itu tantangan yang dihadapi oleh auditor internal itu tantangan betul-betul menjadi profesional yang amanah, dan profesional itu yang akan ditekan. Tapi persoalannya itulah, nah, akan menghasilkan distrust atau trust. Kalau semakin banyak ini distrust, maka ini semakin akan memperbanyak kondisi bangsa. Jadi mohon maaf saya agak berbeda dengan Pak Giarto. Di atas kertas kita Pak, memang kita menjamin semua ini udah on the track. Demokrasi kita sedang maju. Tapi jangan lupa demokrasi yang kita maju, yang kita banggakan sekarang, demokrasi prosedural. Belum masuk kepada demokrasi substansial. Bangsa ini bukan lagi persoalan pilkada, sengketa pilkada Pak Bim. Apa 10 orang? 7 dari 10 ini mati karena persoalan pertaruhan pilkada. Ada komoditas baru lagi sekarang dari pilkada. Orang bertaruh, ayo siapa yang menang. Begitu ketok palunya ini datang kepada saya nagih, dihadap dengan pedang dan tombak, matilah. Tapi semua ditunjuk oleh Allah. Berikut Akil Muhtar yang ditangkap oleh KPK. Nah, ini kondisinya, sistem kita ini sedang terancam. Juga di satu pihak kita optimis, tapi di lain pihak ada kekhawatiran dari publik sekarang. Kalau tidak ada perubahan, nanti bagian dari para legislator di DPR, partai politik, itu harus berani merubah sekarang. Tetapi tidak kalah pentingnya kontribusi secara profesional.
Kalau ini juga tidak, maka distrust secara general akan terjadi. Di dalam distrust akan lahir disharmonisasi, disorganisasi, dan disintegrasi bangsa. Ini ancaman yang paling berbahaya buat bangsa kita kalau kita tidak kelola ini dengan sebaik-baiknya. Jadi jangan lupa peranan daripada audit internal sangat berarti di masa depan. Di tangan Anda semualah akan kita tentukan apakah wajah Republik ini akan bisa dipercaya atau tidak. Saya tertarik tadi analogi teori bikini dari Pak Widodo. Ya, bikini itu menunjukkan hal yang menarik tetapi menutupi yang vital, ya. Nah, bahaya ini kalau auditor internal ini menutupi yang vital-vital. Ya, kata Pak Faruk tadi, kalau semakin profesional tentunya semakin cerah masa depannya, dan auditor yang profesional itu ya akan ya tidak hierarkis, dan kalau ya yang ditutup-tutupi tadi bisa transparan. Ini temanya soalnya memperkuat akuntabilitas, ya. Jadi barangkali tugasnya itu membuat bikini-bikini yang transparan, ya, supaya tidak ada yang ditutup-tutupi begitu, ya. Nah, tetapi paling tidak hari ini kita mendengar optimisme, ada juga yang kritis, tetapi ya memang tugas mereka seperti itu. Pak Giarto bagian dari eksekutif harus terus optimis, ya. Kemudian Pak Faruk ya bagian dari parlemen yang terus mengkritisi. Jadi kesimpulan hari ini adalah sistem kita sudah bekerja dan we are on the right track, ya. Seperti itu. Terima kasih. Insya Allah pertemuan kita bermanfaat bagi semuanya. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya plakat akan diberikan kepada Bapak Faruk Muhammad. Kita berikan aplaus yang meriah untuk Bapak Faruk Muhammad. Selanjutnya plakat diberikan kepada Bapak Widodo Haryo Mumpuni. Kita berikan aplaus yang meriah untuk Bapak Widodo Haryo Mumpuni. Dan terakhir plakat akan diberikan kepada Bapak Bima Arya. Kita berikan aplaus yang meriah untuk Bapak Bima Arya. Para hadirin yang saya hormati, mari sama-sama kita sambut Bapak Nur Cahyo. Ya, saya Nur Cahyo semua mengucapkan terima kasih bisa diberikan kesempatan untuk bersilaturahim, bisa bertemu bertatap muka, di mana bahwa di hari yang penuh ceria ini, di mana bahwa tadi saya seperti bisikin bagaimana Mas Nur tema di hari ini dalam waktu kurang lebih 1 jam ini. Saya dari bidang psikologi, tadi ada yang bertanya Mas Nur, bidangnya Mas Nur apa sebenarnya? Saya sebagai seorang psikolog dan filsafat, jadi nanti kita akan lebih banyak bagaimana mengeterapkan dalam kehidupan atas keseimbangan yang ada dalam diri kita. Moga-moga tidak ada yang keberatan, yaitu sangatnya mudah kok, dari tadi sebenarnya sudah dimulai, hanya kadang-kadang karena diskusinya kadang-kadang mohon maaf agak sedikit ya tegang atau tidak atau rileks. Nah, poin pertama adalah tersenyum dahulu. Harus rileks benar, karena ini season dimana untuk ya membuat satu defrag dalam otak kita. Nanti kita ada 10 metode bagaimana mendefrag otak kita dengan konteks senyum kita. Tidak ada yang keberatan tersenyum? Tidak, alhamdulillah. Oke, kita perlebar kembali tentang senyum kita, karena senyum ya sebuah obat ya tanpa efek samping. Dalam sebuah bahasa medis ya ada 2 hal yang kadang-kadang kita lupa, atau bahkan Rasul pun juga berpesan dan filosofi manusia pun juga berpesan adalah maunya Allah belum tentu maunya kita, maunya Tuhan belum tentu sesuai dengan keinginan kita, padahal maunya Allah pasti yang terbaik buat kita. Setuju? Ya. Jadi kadang-kadang yang membuat sebuah rasa bahagia kita, konteks senyum kita adalah bukan hanya sekedar apa yang disampaikan, apa yang disajikan, tetapi juga bentuk perilaku kita saja sudah membuat orang bahagia dan bisa memberikan sebuah solusi terhadap apapun yang ada di sekitar kita. Insya Allah. Nah, poin pertama tersenyum. Yang kedua, langsung saja, yaitu berpikir positif.
Bersangka baik, sebaik-baiknya orang beriman apapun agamanya adalah selalu meluruskan niatnya. Poin yang ketiga yaitu syaratnya adalah dilarang pikir-pikir terlalu serius. Ada satu hal yang cukup menarik di sini. Kenapa saya tulis ini? Intinya adalah relax dalam kehidupan kita yang membuat. Kenapa? Ya, saya baru saja sebelum berangkat sini tadi juga ada satu hal yang membuat saya menarik. Ya, saya memberikan pelatihan di Rumah Sakit Pondok dan ada satu hal yang membuat saya menarik adalah ternyata banyak hal penyakit datang bukan karena sesuatu yang berhubungan dengan medis langsung seketika, tetapi ternyata banyak yang terkena psikosomatik. Penyakit disebabkan oleh pikiran. Jadi ayo sama-sama Mas Nur mengingatkan diri sendiri dan kita semuanya. Poin yang paling utama adalah tadi bagaimana menghindari, dilarang terlalu pikir-pikir terlalu serius. Nah, kita masuk ke tema yang pertama adalah bagaimana konteks senyum kita, berpikir positif kita. Pertanyaan dari saya yang paling awal dalam tema yang saat ini adalah satu, nikmat itu datang atau diciptakan? Iya, diciptakan. Jadi ternyata nikmat senang itu bukan kita tunggu pada saat kita mendapatkan uang yang besar, bukan pada saat kita mendapatkan kemudahan yang besar, bukan pada saat apa yang kita inginkan itu kita bisa wujudkan, tetapi justru kita bisa ciptakan dalam situasi apapun. Nah, dengan senyum hari ini Mas Nur ingin membawakan ada potensi manusia yang insya Allah supaya Bapak Ibu di sini pada saat bekerja harus tetap mempertimbangkan pola keseimbangan dalam hidup kita, yaitu potensi 3 hal yang harus seimbang: heart, head, dan hand. Apa tadi? Heart yaitu kualitas hati kita, head yaitu kualitas pikiran atau kepala kita, dan hand kualitas tangan atau perilaku kita. Seimbang dan selaras antara hati, pikiran, dan perilaku kita. Pertanyaannya adalah, setuju ya bahwa kadang-kadang ini masih belum seimbang antara hati, pikiran, dan perilaku. Saya memberikan pelatihan di Timur Tengah, di Turki, dan beberapa negara sana. Dan pada saat saya memberikan training pada waktu itu 4 hari, ada satu hal yang cukup menarik yang memberikan masukan buat saya. Mas Nur sampaikan kepada teman-teman yang ada di Indonesia, orangnya bagus banget loh, cerdas-cerdas dalam apapun hard kompetensi maupun soft kompetensi, tapi satu yang kurang katanya, yaitu ekspresinya. Seneng, susah aja podoai. Jadi ternyata, oh benar, ekspresi menjadi sebuah sarana bagaimana kita bisa mengetahui dan mewakili sebuah komunikasi yang tidak tersampaikan atau bahkan memberikan penekanan supaya komunikasi kita lebih jelas terhadap apapun sebuah ekspresi kita. Nah, kedua, apa yang Anda lihat, apa yang Anda dengar, dan apa yang Anda rasakan, itu siap untuk Anda lakukan kalau di dalam otak. Makanya Bapak dan Ibu, saya mohon dukungannya. Saya masih selama 20 tahun itu berjuang. Alhamdulillah sekarang sudah mulai masuk di dalam dunia pendidikan untuk masuk kembali dunia khususnya kurikulum budi pekerti kembali. Masih setuju nggak? Setuju. Kedua, ternyata bukan hanya teori. Saya bilang ayo dong diaplikasikan budi pekerti kembali supaya kalau berbicara ini semua harus menggunakan etika kembali, tidak nabrak dimanapun di muka umum dan apapun. Dan mohon maaf, padahal semua orang belum tentu mengerti apa maksudnya dan bisa memberikan sebuah sakit terhadap kualitas diri kita. Jadi kembali lagi, oh benar nih, ternyata kemarin saya protes dengan Metro TV, saya protes dengan TV Bang, hanya satu, menyiarkan kerusuhan lebih dari 3 kali. Karena kalau kerusuhan itu disiarkan dengan gambar yang nyata lebih dari 3 kali, di dalam otak kita itu akan memerintahkan yang sama dan pasti nanti juga akan dilakukan oleh perusahaan-perusahaan atau tempat-tempat yang sama akan melakukannya. Nah, hati-hati ya. Poin yang tidak kalah menariknya adalah di dalam neuron otak kita. Nah, sekarang pada tahun 1963 seorang profesor Robert Einstein, bukan Einstein, dari Universitas California, di mana bahwa meneliti ada sesuatu yang begitu luar biasa yang mungkin sedikit banyak adik sudah tahu. Satu, ternyata menemukan alat yang sering disebut namanya alat biofeedback. Alat biofeedback kalau sekarang namanya alat galvanis skin resistor. Jadi ternyata alat itu menemukan 2 fenomena. Fenomena yang pertama adalah ternyata otak kita ini ternyata ada listrik. Kalau ada listrik pasti mengeluarkan frekuensi. Oh pantas. Kalau kita ngomong kadang-kadang orang lagi mau dengerin kita, dia juga ngomong yang sama, nyambung frekuensinya. Saya kangen, saya mau nelfon sesuatu.
Tapi pada saat saya mau telepon, teman sudah telepon duluan. Kita dengan mudah mengatakan kebetulan, padahal tidak ada itu namanya kebetulan dalam hidup kita. Menemukan dua fenomena. Fenomena yang pertama, otak punya listrik. Kedua, menurunkan frekuensi, ada gelombang alfa, beta dan sebagainya. Nanti kita akan bahas lebih detail. Nah, poin di sini yang saya maksudkan supaya nanti kita bisa menjadi bekal, ya, saya berharap nanti kita keluar dari sini minimal begitu pulang ke masing-masing daerah, minimal bisa membawa oleh-oleh perubahan akhlak yang lebih baik. Amin. Jadi bukan capek, bukan hanya sekedar ya saya lihat, tapi juga ada sesuatu yang bisa kita bawa. Ada sesuatu senyum yang lebar dan akhlak yang lebih mulia. Amin. Nah, dari sebuah frekuensi ini, kalau saya boleh jelaskan sedikit, ya, silahkan Mas tentang kapasitas frekuensi, ya. Kalau kita lihat di sana, ini sebelum kita masuk pada frekuensi, kita tahu persis ada listrik yang mendominasi. Kita semua paham banget bahwa manusia butuh sebuah proses keseimbangan. Yang pertama, pada saat kita melakukan menulis bahasa tulis, ternyata otak yang dominasi pada saat listrik itu adalah narik mana? Kiri. Jadi pas ada nulis nih, itu sebetulnya listriknya lebih banyak ke kiri. Terus logika itu juga sama. Apa sih manfaatnya ikut Mas Bro dengan senyum di sini ngobrol, diskusi? Itu juga baru kiri yang dominan. Berbicara, ngomong itu juga kiri. Nah, semua pasti saya sudah tahu penalaran ilmiah juga kiri. Nah, yang kanan adalah intuisi. Ada yang pernah dengar intuisi itu apa sih? Insting. Setiap manusia punya insting. Dan yang menjadi persoalan, sejauh mana kita bisa menumbuhkan atau bagaimana menjaga insting kita itu tetap sensitif supaya pada saat mengambil keputusan itu justru melahirkan sebuah solusi yang tepat. Karena insting itu mengandung proses ketenangan. Orang yang tenang justru di situ intuisi kita baru beraktivitasnya baru luar biasa. Makanya orang yang kena stroke kanan, yang kena kiri, organ tubuhnya. Nah, kembali pada anak-anak, pantas. Pertama pasti dia tangan pun megangnya tangan kiri. Pasti kita ayo tangan yang baik. Nah, kedua, apa yang membuktikan? Coba anak-anak, imajinasinya lebih tinggi nggak daripada kita? Iya. Apa indikatornya? Sekarang saya mau tanya. Dalam otak kanan itu berjalan, satu, dia lebih jujur nggak daripada kita? Iya. Lebih spontan, lebih cinta kasih dan kasih sayangnya, bahkan keberanian luar biasa. Seluruh sifat Allah, asmaul-husna, sifat Tuhan dijalankan. Walaupun dia tidak tahu materinya, tapi dengan mudah dia menjalankan. Pertanyaannya adalah, siapa yang pertama kali menghancurkan nilai spiritual itu tanpa disadari? Tanpa disadari kita yang besar-besar atau orang tua. Hampir beberapa bulan yang lalu saya memberikan pelatihan buat anak-anak, 80 anak-anak, mohon maaf, selama 3 hari Bapak nginep. Saya jawab dan saya cerita begini, subhanallah. Itu saya ngomong begini, gak seperti Bapak Ibu tadi sudah mulai lihat saya, anggut-anggut. Dia ngobrol sendiri, gambar, ya kan? Terus saya ajak keluar, tetap saya ngomong teori ini. Terus saya ajak game, sengaja untuk saya ngomong teori, tetap seolah-olah nyanyi-nyanyi sendiri. Tapi begitu mau pulang saya suruh, ya, menuliskan apa materinya dari setiap pertanyaan 120 lembar, 120 pertanyaan, hampir semua 100% benar. Tapi heran ya kalau yang gede-gede itu, kayaknya lihat itu jangan tahu 2 hari 3 hari. Habis ini istirahat, break makan. Apa materinya Mas Nur? Alah gak jelas. Nanti kita akan membantu teman Anda. Apakah otak kanan, otak kiri teman Anda ini seimbang atau tidak? Nah, caranya adalah, senyum dulu. Yuk, nanti ya, perhatikan. Lihat tangan kanannya, siapkan nanti. Setelah itu, baru nanti ditunjuk dari atas, tunjuk satu jari. Dari bebas, mau kemana aja. Nah, nanti kalau yang ditunjuk itu berbeda yang berbeda, ya mohon maaf lahir dan batin. Gak usah mau kamu dari banget, biarin aja gitu ya. Oke ya, yuk siap? 1, ada depan. 2, 3, tunjuk dari atas. Ayo. Senyum dulu, ayo. Kamu. Dikit lagi. Ayo tunjuk. Salah satu tunjuk dulu. Ya Bapak yang tunjuk dulu, Bapak yang tunjuk dulu. Oke, yuk. Dikit lagi. Oke, terima kasih untuk tangan dulu. Oke, nah sekarang sama-sama dengan senyum ini visual terapi 5 menit Anda lakukan ini, Anda tidak akan terjadi ya dalam penelitian yaitu 3-4 tahun ke depan tidak akan stroke.
Karena ini bagus banget untuk bisa melakukan fisioterapi, ketenangan kita dicapai 10-15 menit. Ya, kita lakukan, pelan-pelan ditutup, tutup. Terus sekarang gantian, tangan kiri keluarkan, jempol, tangan kanan keluarkan, klik. Oke, nah yuk sekarang fisioterapi pelan-pelan. Ikuti musiknya, ikuti musiknya, yuk buka, tutup. Senyum dulu, seriuskan. Ayo. Ayo dikit lagi, ayo. Latihan dulu. Ayo kalau serius gak akan bisa. Senyum dulu. Ikuti musiknya. Ayo ikuti musiknya. Hop, hop. Asik. Pelan dulu, pelan dulu. Nah, yuk masih mau bermain. Tangan kanan keluarkan tembakan dulu. Go! Ayo dong, ini belum goncang ya suaranya, ya. Biar semangat dong ya, makanannya biar hancur kalorinya ya. Yuk. 1, 2, 3. Go! Nah, pas saat kita bilang gor, tangan kiri juga keluarkan tanda peace. Nah, ini gini, contoh nih. Go! 1, 2, 3. Go! Nah, sekarang gantian. Peace. Ayo, 1, 2, 3, kan? Go! Peace. Go! Sore keras, 1, 2, 3, apa? Biru, cepet, kuning, putih, 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 putih. Oke, cukup, terima kasih teman-teman. Wah, luar biasa. Siap, senyum. Oke, gak usah takut salah dan benar, karena yang penting di sini kita bisa latihan. Yuk, senyum, 1, 2, 3, apa? Kuning, putih, putih, putih. Apa itu? Yaitu otak kanan Anda berusaha mengatakan warnanya, tetapi otak kiri Anda memaksa Anda untuk mengucap katanya. Jadi jujur bahwa kita ini ternyata masih dominasi otak kiri. Otak kiri kalau dalam tes psikologi orangnya nggak mau dikritik, ngeyelan pengen menang sendiri. Apa aja pengen komentar, makan apa aja komentar. Ini saya kok kayak gini tapi 5 menit habis. Ada ya Allah komentar. Dari kesimpulan ini, kita jadi mengerti bagaimana nih Mas Nur supaya kita bisa membangun sebuah ketenangan yang baik. Beberapa pelatihan-pelatihan yang kita bisa lakukan dari simulasi-simulasi tadi, nanti tolong dilatih di kamar dan di mana saja, kalau bisa di toilet, tapi kiri-kiri ya. Di toilet, door, bisa, nah jadi intinya adalah bagaimana kita bisa membangun bersama untuk mengingatkan. Kenapa? Karena saya berharap banget bahwa Anda keluar dengan sebuah rutinitas, bukan berarti Anda sekedar istirahat, tapi juga harus menemukan bagaimana kita harus memang menjaga sebuah keseimbangan yang baik. Dalam kesimpulan saya, insya Allah, mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah hal yang menarik. Kalau begitu, bagaimana Mas Nur supaya kita bisa seimbang? Poin yang pertama adalah kita harus menjaga 5 pola yang harus benar-benar jaga. Pertama adalah pola ibadah. Jangan kaitkan ibadah kita hanya sekedar kita bekerja dan ibadah, tapi ibadah yang menjadi totalitas secara kafah, totalitas secara menyeluruh. Karena banyak orang melakukan ibadah hanya madom, hanya sekedar sunahnya. Padahal sebetulnya pada saat Anda melakukan dengan meluruskan niat, di situ sudah melibatkan ketaatan kita di bantuan kita. Maaf, pagar yang paling baik itu bukan karena doa istri, doa suami, doa anak kita, tapi karena selalu meluruskan niat kita di depan Tuhan kita. Kalau kita sering melibatkan siapa Tuhan kita, jujur di situ tangan Tuhan akan jauh lebih indah daripada tangan kita untuk memberikan sangkaan doa kita. Jadi pola ibadah. Kedua, pola pikir yang luar biasa. Sekarang kita jauh dengan jujur, kita lebih banyak menggunakan prasangka atau berpikir. Prasangka. Apa sih bedanya berpikir dan prasangka? Kalau saya nanti selesai dari sini, saya keluar ke toilet, dan nanti setelah ke toilet, saya mulai ambil air wudhu, dan setelah itu saya sholat, itu berpikir atau berprasangka? Berpikir. Tapi kalau berprasangka, saya mau pergi ke sana, tapi nanti kalau nggak diajak ngobrol, nanti kalau nggak ambil saya dulu nanti habis. Nah, itu prasangka. Pertanyaannya,
sejauh mana kita ini lebih banyak menggunakan perasaan atau berpikir yang itu yang harus kita juga yakinkan. Bukan hanya berpikir positif saja, tapi susun benar prasangka-prasangka yang baik. Sama, pada saat saya, mohon maaf, SMP, saya senang banget dengan pergi ke Tanah Suci. Gimana caranya saya pengen haji umur 23 tahun. Subhanallah, ternyata sejak SMP karena saya sering menggunakan ikram dan saya hanya terus bertabiat. Kenapa? Karena ternyata Allah memberikan sesuai dengan prasangka hambanya yang teruji dalam hati dan kesungguhan hati pada saat kita meminta. Tapi subhanallah ternyata umur sekian kita berangkat. Dan benar karena waktu itu, maaf ya sharing, asal bersih bukan kabur. Saya taruh di situ gambar-gambar Ka'bah. Saya taruh benar. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda kata. Artinya bagaimana kita memposisikan benar untuk kedepannya. Intinya Bapak Ibu di sini, tolong isi benar hati kita dan pikiran kita seimbang supaya pola pikir kita ini mewujudkan apa yang kita pikirkan dan kesungguhan hati pada saat kita berprasangka, dan insya Allah pikiran kita justru terkotaki oleh susunan yang terbaik dan terindah. Pola ketiga apa masalah? Supaya kita bisa seimbang, yaitu pola makan yang harus bagus. Banyak orang datang ke kondangan, datang ke tempat acara-acara begini alasannya memperbaiki gizi. Padahal jelas asam uratnya udah tinggi, kaki aja diseret, masih antri ambil kulit, masih antri teman-teman yang begitu. Zalim buat diri kita. Makanya ayo, untuk usia 40 tahun ke atas harus hindari 4P yang benar-benar murni. Karena di Indonesia satu-satunya kanker yang meningkat 23% setiap tahunnya, walaupun terbanyak adalah perempuan. 4P, pengawet, pemanis, pelezat, dan pewarna. Maka yang keempat adalah pola istirahat. Ada yang tahu istirahat? Istirahat terbagi dua, non fisik dan fisik. Apa ya? Kalau fisik apa? Hiburan berbalik, relaksasi. Non fisik apa ya? Relax dengan mengerjakan hobi. Orang kalau tidak punya hobi dalam satu hari 1 jam dilaksanakan, itu biasanya tingkat stresnya jauh lebih tinggi daripada orang yang mempunyai hobi. Jadi makanya tolong hobi. Mas Nur, saya hobinya menikah, itu bukan hobi ya. Atau diduluin ya. Jadi hobi apa sih? 1, dikerjakan berulang-ulang. 2, punya manfaat buat diri kita dan orang lain. Yang ketiga, melahirkan motivasi dan semangat. Dan pada saat kita mengerjakan pasti dilahirkan dengan semua senang hati. Itu hobi. Jadi kalau mengatakan hobi tapi masih merugikan orang lain, terasa terugikan, berarti bukan hobi. Bukti sebuah kenikmatan yang baik adalah karena dia kalau kita ya benar-benar minta maaf. Kenapa? Karena kalau kau ingin merasakan aroma surga dalam 2 perkara katanya. Rasakan di tempat aroma surga di keluarga dan tempat aroma di saat kau bekerja. Jadi kalau kamu dari rumah punya kerinduan bekerja untuk ketemu dengan saudara-saudara kita, berarti itu sudah ada aroma surga, subhanallah. Begitu kita mau pulang kerja, pengen kerinduan ketemu keluarga kita, berarti di situ sudah ada aroma surga. Ketimbang kita pulang sampai ke rumah, baru mau pulang, istriku udah tidur belum ya? Nah, berarti belum ada aroma surga. Makanya salah satu membangunnya, yuk minta maaf dan terima kasih pada pasangan. Jangan hanya letter dari Mas Nur begini. Saya yakin semua punya cara yang baik dan tidak harus dengan menjadi main sinetron. Begitu pulang dari sini mama, saya mau minta maaf, terima kasih. Ngapain? Nah, itu kata Nur Cahyo. Kata istrinya, oh mau mati ya? Tidak harus seperti itu. Minimal sampai di rumah kita bilang, aduh aku dapat ilmu dari siapa? Gak penting. Tolongnya bantu ya mah. Saya mau latihan minta maaf, terima kasih sebelum tidur. Subhanallah. Insya Allah kita termasuk orang-orang yang terpilih untuk terus berkreasi dan kreatif dalam peningkatan iman dan takwa kita. Amin. Dan kita juga semakin yakin bahwa siapapun yang hadir di sini bukan hanya diperkuat dalam iman kita, tapi juga dipermudah dan dijauhkan dengan ujian-ujian yang terlalu berat yang membuat kita jadi semakin yakin bagaimana kedekatan kita dan kecintaan kepada Tuhan-Nya. Jadi sekali lagi, yuk kita mulai memberikan teladan. Ucapan kita dipersedikit. Pertanyaan dari saya dengan sebuah kesimpulan, setujukah bahwa kita ini ternyata merubah sebuah bangsa, merubah buat keluarga? Itu bukan dari sebuah mulut kita, tapi dari contoh perilaku dan keteladanan kita. Setuju? Nah, begitu. Coba saya mau tes dulu, tangan kanan dan tangan kiri angkat, senyum dulu. Dengan senyum. Oke, kalau lihat saya, yang saya sampaikan itu benar, ya. Kalau pegangnya benar, berarti Anda bisa memberikan contoh teladan pemimpin yang baik. Yuk, pegang hidung, up. Hidung mana hidung? Ya nggak apa-apa ya, ada yang di sini hidungnya ya. Hidung di sini Bapak. Ayo, terakhir harus belajar bagaimana menjadi pendengar yang baik. Yuk, iya, yuk pegang pik.
rambut, hidung, kepala. Oke, tepuk tangan dulu. Saya mau tanya, kaki kita berapa? 2. Tangan? Mata? Kuping? Mulut? Kenapa kita masih banyak mulutnya daripada contoh perilaku kita? Allah berikan semua serba dua. Artinya suruh melakukan lebih banyak daripada kita berkeluar kemana saja untuk melakukan perubahan orang lain pada diri kita yang banyak yang bisa melakukan perubahan kepada siapapun. Insya Allah hari ini dengan senyum yakinkan pada diri kita, pemimpin yang baik tidak akan pernah meleset diiklankan oleh Allah. Kalau Anda punya karir, tidak perlu Anda bercerita karir Anda. Allah akan mengiklankan jauh lebih dahsyat daripada kita mengiklankan diri kita sendiri. Dari saya, Nur Cahyo Hadikusumo mengucapkan terima kasih dan segala sesuatu. Sepakat ya bahwa semua yang disampaikan tadi itu kalau yang indah dan baik itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Setuju? Yang tidak baik pasti datangnya dari Nur Cahyo Hadikusumo. Untuk itu, mohon maaf lahir dan batin. Senyum kembali dan salam senyum buat keluarga Anda supaya kualitas kita, karena saya sudah diberikan kode oleh panitia ya, dengan hal yang baik tidak akan cukup kalau kita berbicara, tapi mudah-mudahan Mas Nur berdoa semoga kita masih dikumpulkan seperti ini sampai di surga nanti, amin. Sekali lagi kita berikan aplaus buat kita semua dulu, dan kita juga yakinkan hari ini semoga bisa dirasakan keluarga kita untuk perubahan yang lebih baik. Dari saya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon kuasa meriah untuk Bapak Nur Cahyo dan rekan